Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dinda dari jurusan Ekonomi Syariah Kampus T Alkulkon Prof. Oke, di sini kita akan membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, kalian pasti sudah sering kan dengar apa sih kependudukan dan ketenagakerjaan itu? Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, mari kita membahasnya. Nah, kependudukan ialah kajian yang membahas tentang jumlah, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Nah, untuk ketenagakerjaannya, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dirinya maupun masyarakat. Nah, itu pengertian dari kependudukan dan ketenagakerjaan. Next, berikutnya kondisi pendudukan di Indonesia. Nah, pada tahun 2024, jumlah penduduk itu berkisaran 281,1 juta jiwa pada tahun 2024. Nah, sedangkan untuk usia produktifnya dari umur 15 sampai 64 tahun itu berkisaran sekitar 70,2%. Dan untuk bonus demografi berlangsung hingga tahun 2035. Dan untuk tantangannya yaitu kualitas SDM atau HDI peningkatan pada peringkat 107 dari banyaknya negara. Nah, untuk pengendaliannya kita perlu mengendalikan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas. Next, berikutnya kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Pada tahun 2024, angkatan kerja yaitu sebesar 149,4 juta jiwa. Nah, TPT-nya yaitu 4,8%. Jelas menurun kan dari tahun per tahun. Terus yaitu pekerja informal sekitar 56,1%. Nah, di sini untuk tantangannya yaitu produktivitas rendah, mismatch atau keterampilan, setengah pengangguran. Next, berikutnya. Nah, poin berikutnya yaitu hubungan kependudukan dan ketenagakerjaan. Nah, di sini kan hubungan ketenagakerjaan dan kependudukan ialah sangat berperan penting, sangat erat dalam konteks pembangunan ekonomi. Nah, di sini dia akan sedikit memberitahu tentang poin-poin penting yang ada kaitannya dengan hubungan kependudukan dan ketenagakerjaan. Jika penduduk besar, maka potensi tenaga kerja besar. Namun, jika tidak diserap lapangan kerja, maka mengakibatkan pengangguran. Sedangkan untuk bonus demografi ialah bertambahnya kualitas SDM sama dengan pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan korelatif antara usia produktif dan pertumbuhan ekonomi. Poin berikutnya. Nah, poin berikutnya yaitu tantangan. Ada beberapa tantangan kependudukan dan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu tantangannya kualitas SDM rendah, dominasi sektor informasi, kesenjangan gender, urbanisasi tidak terkendali, mismatch atau keterampilan, dan serta yang terakhir yaitu ancaman otomatisasi dan teknologi. Nah, next berikutnya itu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah kan dalam menghadapi tantangan besar di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, pemerintah telah menetapkan nih kebijakan strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, di sini ada salah satu langkah penting yang diambil pemerintah dalam menghadapi kebijakan pemerintah nih. Oke, yaitu langkah yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM. Yang kedua, peningkatan investasi dan industri. Yang ketiga yaitu ketenagakerjaan berbasis industri, pemberdayaan UMKM, dan yang terakhir yaitu jaminan sosial. Nah, selain dari langkah penting yang diambil pemerintah untuk kebijakan pemerintah, nah di sini ada juga nih kendalanya,
Nah, kendala yang pertama yaitu ialah keterbatasan anggaran, yang kedua kesenjangan antara wilayah, yang ketiga yaitu kesadaran masyarakat, dan yang terakhir yaitu perlunya sinergi pemerintah swasta dan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.